Dengan kata lain, ibu bapak atau orang tua itu semacam keharusan tinggal dengan anak lelakinya ketimbang dari anak perempuan. Itu yang saya tahu di Malaysia. Bukan wajib, tapi seakan-akan menjadi suatu keharusan anak perempuan tinggal di rumah, tidak boleh ikut suami. Pada dasarnya menjadi tanggung jawab yang sama, cuman nanti ada satu orang saudara, khususnya perempuan, yang akan dipercaya untuk menjaga dan merawat hari tua ibu bapak kita, begitu. Oh ya, ngomong-ngomong, di sini saya terlihat sangat gelap sekali begitu ya. Maklum, Madura itu adalah pulau yang sangat panas gitu ya. Kalau siang tuh panas banget, kalau malam ya lumayan dingin. Jadi meskipun tidak keluar rumah begitu ya, rasanya itu akan membuat kita hitam gitu, akan membuat kita cepat hitam begitu ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita dapat menjalani ibadah puasa dengan sempurna, penuh 1 bulan begitu ya. Ya, bicara soal bulan Ramadan adalah bulan yang paling dinanti-nantikan oleh umat Islam sedunia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Pada bulan Ramadan itu akan lebih sempurna lagi kalau kita boleh berbuka puasa, sahur bersama keluarga dan orang tua atau ibu bapak kita di kampung atau di rumah kita begitu ya. Bicara soal orang tua dan anak gitu ya, tentang hari tua ibu bapak kita, siapa yang merawat di antara anak-anaknya begitu. Dan berdasar yang saya ketahui, berdasar cerita yang saya dengar, di waktu saya tinggal di Malaysia, waktu saya kerja di Malaysia, saya punya kawan orang Minang yang sudah berpuluhan tahun ada di Malaysia. Dan dia bercerita bahwa hari tua orang tua atau ibu bapak itu dirawat oleh anak laki-laki begitu ya. Dengan kata lain, ibu bapak atau orang tua itu semacam keharusan tinggal dengan anak lelakinya dibanding dengan anak perempuannya. Karena berdasar info yang saya dapat, cerita yang saya dapat dari kawan saya tersebut, karena si anak laki-laki ini memiliki atau mendapatkan warisan lebih banyak daripada anak perempuan begitu. Itu kenapa tanggung jawab hari tua ibu bapak kita lebih dititik beratkan kepada anak lelaki, atau menjadi tanggung jawab anak lelaki. Bukan berarti anak-anak yang lain, anak-anak yang perempuan tidak bertanggung jawab, tapi mungkin yang menjadi lebih besar tanggung jawabnya karena si ibu bapak ini tinggal bersama anak lelaki dan dirawat oleh anak lelaki. Itu yang mungkin membedakan, dari segi tanggung jawabnya itu lebih besar ketimbang dari anak perempuan. Itu yang saya tahu di Malaysia. Sementara kalau di Indonesia, khususnya di Madura begitu ya, saya kali ini akan bicara konteks tradisi di Madura, tradisi mengurus atau merawat orang tua. Nah, kalau di Madura ini agak berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia ini mayoritas atau kebanyakan mungkin akan dirawat oleh anak laki-laki, walaupun ada anak perempuan. Tetapi kalau di Madura, Indonesia, selama orang tua kita punya anak perempuan, maka anak perempuan itulah yang akan menjaga orang tua kita, yang akan merawat orang tua kita di hari tuanya. Bukan berarti sepenuhnya menjadi tanggung jawab pada anak perempuan, tetapi anak perempuan ini karena dia perempuan begitu ya, dia akan lebih dekat dengan orang tua kita, dia akan lebih pengertian, dia akan lebih dekat dengan orang tua kita. Maka hari tua orang tua kita itu dirawat gitu ya,
dirawat oleh anak perempuan. Jadi si anak laki-laki yang lain akan menyerahkan kepada saudara perempuannya atau anak perempuan dari orang tua kita untuk menjaga orang tua kita di hari tuanya begitu, menjaga dan merawat, menjaga kesehatannya seperti itu. Bukan berarti sepenuhnya ditanggung oleh si anak perempuan, tetapi hanya membantu merawatnya begitu, merawatnya, menjaganya begitulah di hari tuanya. Kemudian si anak laki-laki yang lain itu nanti akan memberi bantuan finansial, memberi bantuan duit begitu, mengasih duit kepada orang tua kita begitu, ngirim dari kota begitu. Dan anak perempuan ini harus tinggal di rumah ya, di rumah lama, di rumah kecil kita. Bukan wajib tapi seakan-akan menjadi suatu keharusan. Anak perempuan tinggal di rumah, tidak boleh ikut suami ya. Contoh, kalau misalkan ada 3 anak perempuan, minimal 1 harus tinggal di rumah, yang 2 ikut suami, ke rumah suami tidak apa-apa, tetapi 1 di antara 3 itu harus tinggal di rumah lama atau di rumah kecil atau di rumah masa kecil kita begitu. Seperti contoh di rumah ini, di rumah keluarga ini, di rumah keluarga saya punya orang tua saya punya 8 anak gitu ya, 5 laki, 3 perempuan. 3 anak perempuan dari orang tua saya ini, yang 2 sudah ikut suaminya begitu ya, tinggal di rumah yang berbeda, dan yang tinggal satu ini harus tinggal di rumah ini ya, harus tinggal di rumah ini dan menjaga ibu saya, menjaga bapak saya begitu sampai hari tuanya. Dan saudara-saudara yang sudah tinggal di rumah yang berbeda itu akan datang ke sini membantu perekonomian orang tua begitu. Kemudian selain itu, kenapa anak perempuan itu harus tinggal di rumah masa kecil, di rumah keluarga begitu ya? Karena anak perempuan ini akan menjadi pengganti ibu kita, ya, akan menjadi pengganti ibu kita di sini. Jadi manakala orang tua kita sudah almarhum, sudah meninggal kelak, maka anak perempuan ini akan menggantikan posisi orang tua kita. Ketika saudara-saudaranya yang ada jauh non di sana, ketika pulang rumah ini akan berjumpa dengan saudara perempuan kita, dan yang posisinya itu seakan-akan menggantikan ibu kita begitu. Makan masakan dia seakan-akan masakan ibu begitu. Dan ya, sebagai pengganti begitulah. Lagipun kalau anak perempuan yang tinggal di rumah lama, ketika saudara-saudaranya mau berkunjung ke sini itu mau makan itu tidak malu begitu, karena saudara perempuan ini keseringan ada di rumah begitu ya. Jadi ketika saudara-saudaranya main ke rumah lama, berkunjung ke rumah lama, meskipun tidak ada orang tua kita, sudah almarhum contoh, itu kita kita tidak akan canggung main ke rumah ini, karena di sini adalah yang ada saudara perempuan kita yang seakan-akan menjadi ibu kita, pengganti dari ibu kita begitu. Jadi tidak ada rasa canggung kalau anak perempuan yang tinggal di rumah ini. Jadi begitulah tradisi atau adat merawat hari tua orang tua gitu ya, hari tua ibu bapak gitu ya. Tapi tolong koreksi kalau salah. Apa yang saya dengar cerita dari orang Minang tentang Malaysia itu, tentang tradisi atau adat menjaga orang tua begitu ya. Pada umumnya tanggung jawab orang tua itu adalah tanggung jawab kita bersama anak-anaknya. Kalau orang tua kita mempunyai anak 8, maka ke-8 anak ini memiliki tanggung jawab yang sama. Cuman yang membedakan adalah di antara 8 ini harus ada 1 orang yang betul-betul ekstra menjaga dan merawatnya di hari tuanya begitu. Sementara saudara yang lain merantau, mencari nafkah, memberi bantuan, mengirimkan duit untuk orang tua, untuk perekonomian orang tua, sementara 1 saudara atau 2 saudara menjaga dan merawat orang tua kita, ibu bapak kita di kampung begitulah.
pada dasarnya menjadi tanggung jawab yang sama. Cuman nanti ada satu orang saudara, khususnya perempuan, yang akan dipercaya untuk menjaga dan merawat hari tua ibu bapak kita, begitu. Mungkin itu saja perkongsian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan informasi yang saya sampaikan terkait soal tradisi atau adat menjaga atau merawat ibu bapak kita di hari tuanya, begitu. Mohon dikoreksi, mohon tulis di ruang komen, begitu. Mungkin tidak semuanya seperti itu, mungkin itu saja. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan di like. Kalau Anda ingin berbagi silahkan di share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.